makna tersembunyi, makna menohok dari sindiran Bahlil kepada Sandiaga Uno tentang nggak lolosnya Partai Persatuan Pembangunan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari makna tersembunyi, makna menohok dari sindiran Bahlil kepada Sandiaga Uno tentang nggak lolosnya Partai Persatuan Pembangunan. Memang beberapa hari yang lalu, ketika para menteri ini berkumpul di istana untuk melakukan SPT, laporan SPT tahunan tentang pajak, para menteri ini kan kemudian berkumpul. Setelah selesai berkumpul bersenda gurau bersama dengan presiden, lalu kemudian di sana ini muncul celetukan dari seorang menteri Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa menyindir bahwa P3 ini tidak lolos ke parlemen. Menyindir Sandiaga Uno yang akan membayar pajak, padahal sudah membayar pajak lebih banyak daripada yang lain, atau ingin membayar pajak lebih, tapi tidak lolos di parlemen. Nah, ini kan kemudian menjadi pergunjingan, lalu kemudian menjadi bercandaan bagi para menteri yang lain. Tapi ada satu di sana, menteri yang kemudian berusaha mencegah Bahlil ini untuk meneruskan itu, yakni Bu Sri Mulyani yang mengatakan sudah, stop, diam. Itu yang dilakukan. Tapi menteri-menteri yang lain, termasuk juga Presiden Jokowi ini pada ketawa semua seolah-olah mengejek Partai Persatuan Pembangunan bahwa kalian ini nggak lolos di parlemen. Dan ini baru sejarah. Pertama kalinya keikutsertaan P3 dalam pemilu. Ini adalah pertama kalinya tidak lolos parliamentary threshold. Nah, kalau bagi saya sendiri, ini adalah pandangan saya sendiri. Setelah saya kemudian membaca beritanya, saya menelaah lagi, lalu kemudian apa sih maksudnya yang diomongin Bahlil ini? Ini bukan sekedar sindiran bahwa partainya ini tidak lolos ke parlemen. Ini ada dua analisa saya kenapa Bahlil ini kemudian melontarkan sindiran ini atau ejekan ini. Yang pertama adalah bentuk kesombongan dari seorang Bahlil Lahadalia. Karena apa? Karena dia merasa bahwa partainya, dia kan juga Partai Golkar, partainya ini kemudian menjadi peringkat kedua di perolehan suara di parlemen, di bawah PDI Perjuangan dengan 15% suara, sementara PDI Perjuangan di 16% suara. Nah, ini adalah bentuk kesombongan dari seorang Bahlil yang kemudian menyindir Partai Persatuan Pembangunan. Ada Sandiaga Uno di sana, lalu kemudian dia menjadi bagian dari kabinet ini, menjadi seorang menteri, dan partainya tidak lolos ke parlemen. Dia merasa jumawa, Bahlil ini. Merasa dekat dengan presiden, merasa menjadi orang kepercayaan presiden, lalu kemudian dia merasa partainya juga suaranya bagus di parlemen. Itu yang terjadi pada seorang Bahlil Lahadalia. Lalu yang kedua, ini kalau bagi saya maknanya lebih dalam, lebih jauh daripada itu. Ketika Bahlil ini mengatakan menyindir seperti itu, ini maknanya bahwa kalau bagi saya seperti apa ya? Kalau kita bicara dalam bahasa Jawa itu mengkapokkan gitu loh. Syukurin loh. Nah, seperti itu loh. Syukurin lagian ngapain lu ada di barisan sana? Kan seperti itu seolah-olah. Jadi begini, ketika Bahlil ini kemudian dia menjadi bagian dari tim ses Prabowo Gibran, dia masuk dalam tim kampanye nasional, disitulah dia merasa bahwa posisinya dia ini aman. Ketika dia tahu bahwa Pak Jokowi ini kemudian mendukung anaknya, Gibran, menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, disitulah Bahlil harus ngikut kemana Pak Jokowi menunjukkan jari telunjuknya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa kalau misalkan dia ada di barisan itu, mendapatkan backingan pusat, katakanlah, dari Pak Jokowi, maka dia merasa dirinya aman. Nah, kalau kita melihat, ketika diungkap beberapa waktu yang lalu oleh Bocor Alus Tempo, Bahlil ini kan memang terlibat skandal izin tambang ilegal. Nah, kalau misalkan dia mungkin ada di luar kelompok ini, ada di luar barisan ini, kemungkinan dia sudah diproses sekarang, kemungkinan bisa jadi. Nah, ini kan lagi-lagi juga mengikuti ketua-ketua partai yang lain ketika Erlangga Hartarto kemudian tersandra kasus ekspor minyak goreng, lalu kemudian juga Zulkifli Hasan juga tersandra kasus ekspor gula, lalu kemudian juga beberapa
ketua partai yang punya kepentingan untuk ada di bagian pemerintahan. Nah, Bahlil ini kan juga sepertinya memang tersandra kasus tentang perizinan tambang ilegal ini. Nah, kalau dia ada di luar barisan ini, kemungkinan dia sekarang sudah diperkarakan. Karena dia ada di barisan ini, dia merasa jumawa. Dia merasa aman bahwa saya tidak akan diapa-apain karena saya ada di barisan ini. Meskipun dia punya kasus yang cukup besar. Skandal perizinan tambang ilegal yang kemarin diungkap oleh Bocor Halus Tempo. Nah, itulah pesan yang ingin disampaikan oleh seorang Bahlil kepada Sandiaga Uno. Meskipun kamu mengeluarkan duit sebanyak apapun, seolah-olah kan seperti itu ketika dia menyampaikan bahwa dia membayar pajak ini lebih banyak daripada yang lain dan kemudian ingin membayar pajak lebih. Tapi partainya nggak lolos parlemen. Ini artinya apa? Kalau kita melihat secara kacamata masyarakat awam, ini kan mengatakan bahwa Bahlil ini mengatakan seperti ini. Meskipun kamu mengeluarkan biaya sebanyak apapun, tapi kalau kamu tidak ada di barisan kita, ya percuma. Partaimu tidak akan lolos, lalu kemudian calon yang kamu usung juga tidak akan menang. Itu yang terjadi dan itu terbukti memang sekarang. Makanya Bahlil ini seolah-olah ingin nyukurin gitu kepada Sandiaga, syukurin lu, ngapain lu nggak mau ikut gua, kan seperti itu. Entah ini kemudian memang disengaja Sandiaga Uno memang disusupkan ke sana oleh Presiden Jokowi atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Tapi kan memang kemarin tuh agak sedikit aneh ketika Sandiaga Uno kemudian keluar dari Partai Gerindra karena ada sedikit konflik dengan Prabowo Subianto, katanya mau mencalonkan diri menjadi wakil presiden, lalu kemudian dia tiba-tiba bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan dengan P3, seolah-olah memang ini sengaja disusupkan oleh kelompok penguasa. Lalu sekarang ketika P3 mendukung Ganjar Pranowo dan suaranya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang, lalu kemudian sekarang tiba-tiba Sandiaga Uno mengatakan bahwa partainya membuka peluang untuk didatangi oleh Prabowo Subianto, membuka peluang untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ini kan memang aneh, gelagatnya juga aneh. Apalagi ketika kemarin Sandiaga Uno ketika dia berolahraga di Jakarta, lalu kemudian lewat rumahnya Prabowo Subianto, dia meneriakkan Presiden terpilih. Nah, ini kan di luar kebiasaan dari partai-partai yang lain. Partai pengusung Ganjar Pranowo, kemudian juga partai pengusung Anies Baswedan, kecuali Nasdem ya, mereka kan tidak mau mengucapkan selamat terlebih dahulu karena menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi yang dilakukan oleh Sandiaga Uno ini berbeda. Dia kemudian seolah-olah ini memuji Pak Prabowo Subianto, kemudian juga bersiap untuk kalau misalkan nanti diajak koalisi, diajak bergabung, lalu kemudian mengatakan presiden terpilih. Dan kalau kita melihat kan memang Sandiaga Uno ini kedekatan dengan Prabowo Subianto sudah dari dulu. Ketika kemudian dia dipasangkan oleh Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan untuk maju menjadi Pilgub DKI tahun 2017, Anies Sandi, lalu kemudian di tahun 2019 ditarik oleh Prabowo Subianto menjadi calon wakil presidennya, ini kan memang punya kedekatan luar biasa. Nah, itulah yang membuat kita sebagai masyarakat awam ini kok mencurigai bahwa Sandiaga Uno ini memang sengaja disusupkan masuk ke Partai Persatuan Pembangunan. Sekali lagi, itu analisa saya, opini saya. Nah, dan kalau kita melihat Partai Persatuan Pembangunan, ketika kemudian Sandiaga Uno kemarin menyatakan bahwa dia adalah memberi selamat kepada Prabowo Subianto, kemudian bersiap untuk misalkan diajak bergabung koalisi, itu kan kemudian dibantah oleh Partai Persatuan Pembangunan bahwa ini bukan pernyataan resmi partai. Ini adalah pernyataan seorang Sandiaga Uno yang kemudian dia menjadi tim bagian pemenangan pemilu legislatif dan Pilpres. Lalu kemudian sekarang bagian pemenangan ini, badan pemenangan ini kan sudah dibubarkan. Dan Sandiaga Uno sudah tidak menjabat apa-apa lagi di Partai Persatuan Pembangunan. Ini kan menjadi kecurigaan lagi bagi kita semua. Seolah-olah kan memang sengaja ditempatkan untuk itu, untuk mengacak-acak partai ini sepertinya. Dan sekarang juga sudah berhasil. Partai ini kurang sedikit lagi sebetulnya. 3,87% perolehan suara dari Partai Persatuan Pembangunan. Kurang sedikit lagi sudah bisa mencapai parliamentary threshold. Itu kan sakitnya lebih dalam daripada PSI ya kan. Kalau PSI kan masih jauh, 2,8. Ini kan masih jauh, masih sekitar 1,2 lagi. Sementara P3 ini kan kurang 0, sekian persen. Nggak sampai setengah persen kurangnya. Itu kan sakitnya lebih dalam daripada PSI. Makanya
kemungkinan ini adalah strategi dari penguasa yang dirasa cukup berhasil. Nah, kembali lagi ke Bahlil, apa yang disampaikan oleh Bahlil ini kan seakan-akan menyiratkan sesuatu memang. Bahwa apa yang disampaikan Bahlil ini ya seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau katakanlah partaimu ini kemudian lolos ke parliamentary threshold, lalu kemudian kasusmu juga bisa ditunda dan lain sebagainya, itu kan kamu harus dekat-dekat dengan penguasa, orang-orang yang ada di barisan ini. Sementara kalau kamu berada di luar, otomatis meskipun kamu mengeluarkan biaya yang segitu banyak untuk pemilu yang begitu fantastis, ya kalau misalkan tidak ada di barisan penguasa, ya kamu akan tetap kalah. Itu kan yang terjadi. Karena kan kita memang tahu bahwa Sandiaga ini adalah seorang pengusaha yang sukses, lalu kemudian juga tajir, ya kan? Makanya dia pajaknya jauh lebih banyak daripada yang lain. Tapi bagi kita semua, meskipun apa yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia ini adalah sesuatu bercandaan, tapi kalau saya menangkapnya, ini bukan sebuah bercandaan. Ada makna yang sangat menohok yang ingin disampaikan oleh Bahlil. Kalau kamu tidak ada di barisan kami, tidak ada di barisan penguasa, maka kamu tidak akan jadi apa-apa. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekali penjilat, tetap penjilat.